Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Iva Ainunida, Ahmad Budiono, Novita Wondri, Ahmad Abid Maulana, dan saya sendiri Ridwan Dwi Zuhadi akan mempresentasikan bab mengenai pemilihan topik penelitian. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ahmad Abid Maulana. Enggak ada suaranya. Pada bab ini akan menjelaskan jenis-jenis penelitian, teknologi informasi dan komunikasi, sumber data dan referensi penelitian, etika dalam penelitian, pemilihan topik penelitian, pengumpulan data awal, dan perumusan masalah. Jenis-jenis penelitian. Penelitian dasar bertujuan untuk meneliti hal baru, menemukan hal baru, dan mengembangkan teori yang bersifat praktis. Penelitian terapan bertujuan untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemajuan sebuah teori. Dari kedua jenis penelitian tersebut ada perbedaannya, yaitu dalam penelitian terapan dilakukan khusus untuk memecahkan masalah saat ini. Sedangkan penelitian dasar memiliki tujuan lebih luas untuk menghasilkan pengetahuan dan memahami sebuah fenomena serta masalah yang terjadi dalam berbagai lingkungan organisasi. Berdasarkan datanya, penelitian dibagi menjadi 3, yaitu 1. Penelitian kuantitatif, yang merupakan metode baru karena popularitasnya belum lama. Metode ini juga dinamakan post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. 2. Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. 3. Penelitian gabungan merupakan penggabungan dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Teknologi informasi dan komunikasi, sumber data dan referensi penelitian. Sumber data terbagi dalam 2 jenis, yaitu 1. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung. Contohnya wawancara narasumber, kuesioner, dan lain-lain. Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contohnya dokumen, jurnal, laporan, majalah, dan lain-lain. Referensi adalah suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mempertegas suatu pernyataan yang disampaikan penulis. Etika dalam penelitian. Etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar, atau salah dalam kegiatan penelitian.
Dalam penelitian, subjek penelitian adalah anonim atau tidak dikenal, dan confidentiality atau kerahasiaan dengan maksud untuk melindungi privasi atau identitas subjek. Etika juga harus dicerminkan oleh perilaku peneliti yang melakukan penelitian, partisipasi yang memberikan data, dan seluruh tim yang menyajikan interpretasi. Selanjutnya akan dibaca oleh Mas Ridwan. Baik, saudara, ini sebentar ya, Mas, apa itu, Ridwan ya. Jadi kalau kemarin kita belajar fenomena itu sebetulnya dalam penelitian itu intinya adalah memecahkan satu masalah ya. Jadi fenomena itu masalah yang luas dampaknya. Nah, itu yang layak untuk diteliti itu fenomena. Ya, jadi dari fenomena tadi, terus kita lihat topiknya ya. Jadi ini kaitannya dengan topik ya, fenomena. Terus kita lihat topiknya, misalnya fenomena tentang suatu akuntabilitas laporan keuangan misalnya. Nah, fenomenanya apa di suatu daerah misalnya ada penelitian tentang dana desa. Nah, di situ akuntabilitasnya diragukan misalnya. Nah, ini menjadi satu fenomena. Nah, untuk topiknya berarti kita mengambil topik tentang akuntabilitas laporan keuangan, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, topik ini kemudian menjadi tema. Tema ini topik itu lebih luas ya. Nah, nanti tema yang lebih khusus nanti dari akuntabilitas laporan keuangan tadi kita misalnya akuntabilitas laporan dana desa misalnya gitu. Laporan kemudian dari situ kemudian ini menjadi variabel Y. Biasanya kalau di dalam penelitian kuantitatif itu menjadi variabel Y-nya. Ya, jadi ingat-ingat aja ya. Tema topik ini biasanya menjadi variabel Y dalam judulnya. Nah, jadi ini ada benang merah dari fenomena. Fenomena itu adalah masalah yang dampaknya luas dan layak untuk diteliti. Nah, kemudian menjadi topik dan tema. Tapi ada juga ya penelitian replikasi ini ambil langsung tema apa. Nah, kemudian baru mencari fenomenanya, itu juga ada. Seperti itu. Nah, tapi lebih baiknya ada seperti itu. Dia tergantung ya penelitinya. Nah, kemudian lanjut saja, ya silahkan dilanjut. Monggo, Mas Ridwan. Oke, Pak. Selanjutnya yaitu pemilihan topik penelitian. Terdapat 4 hal yang biasa dipakai sebagai bahan pertimbangan topik penelitian, yaitu yang pertama, manageable topic atau pengaturan topik. Yang pertama yaitu objek penelitian tidak berada di luar jangkauan kemampuan peneliti. Selanjutnya itu latar belakang kemampuan memecahkan masalah dalam sebuah topik, tersedianya dana yang cukup, dan batas waktu untuk menyelesaikan penelitian. Yang kedua yaitu obtainable topic, atau bagaimana topik itu bisa diperoleh. Yang pertama yaitu data untuk meneliti topik itu tersedia dan mudah diperoleh. Yang kedua, sumber-sumber data kepustakaan teknik-teknik. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, data yang hanya dapat diperoleh tergantung kepada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu significance of topic, atau tujuan maksud dari topik tersebut, yaitu sumbangan hasil penelitian dapat memenuhi minat akademis dan minat masyarakat luas. Yang kedua, sifat topik yang tidak merupakan duplikasi dari topik-topik yang telah diteliti orang lain. Yang keempat yaitu interested topic. Topik yang dipilih harus benar-benar didorong oleh minat dan semangat yang tinggi. Bentar, Mas Ridwan. Significance of topic ini pentingnya topik tadi, maksudnya gitu ya. Jadi pentingnya, jadi kamu sudah meneliti
Jadi kamu meneliti itu manfaatnya apa? Gitu, ditanya. Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa meneliti? Ya kan? Misalnya manfaatnya cuma buat skripsi, itu bukan manfaat itu. Ya, manfaatnya apa? Ya itu tadi, memecahkan masalah. Lah, masalahnya siapa? Kalau misalnya masalah tentang kinerja manajerial, Pak. Nah, kalau kinerja manajerial, bagaimana memecahkannya? Misalnya tentang bagaimana biaya modal, Pak. Bagaimana memecahkan biaya modal tadi. Kita pilih mana yang lebih murah antara menggunakan hutang atau menggunakan modal. Nah, ini leverage-nya. Nah, ini menjadi manfaat ya. Manfaatnya apa? Memecahkan masalah. Masalah apa? Ya penentuan biaya modal untuk manajemen kan gitu ya. Nah, kemudian topik ini kalau kamu pilih itu jangan terlalu luas. Karena Anda itu kuliah kan membuat skripsi hanya 1 tahun kan, 2 semester ya. Nah, kalau sampai kamu misalnya meneliti meneliti akuntabilitas laporan keuangan dana desa se-Indonesia, Muhammad. Ya, terus kapan kamu mau lulusnya? Itu kan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya akuntabilitas laporan keuangan dana desa di Kudus, Muhammad. Nah, itu masih mending ya. Masih mending. Daripada se-Indonesia atau se-Jawa Tengah. Kamu wirawiri kemana-mana gitu ya. Jadi itu ya lingkupnya. Kemudian topiknya juga menarik. Ya. Oh ya, kalau di menggunakan itu tadi menggunakan data primer ya. Kalau dana desa itu karena Anda menggunakan kuesioner tadi ya. Jadi data primer, Anda kuesioner, Anda sebarkan, kemudian Anda mendapatkan jawaban dari responden. Itu data primer. Tadi disinggung-singgung data primer, kemudian ada yang menggunakan data sekunder, yaitu data-data dari pasar modal, itu dari Bank Indonesia, kemudian kalau dari pemerintahan itu DJP, ya, itu dari internal ya internal auditnya ya, nah, itu misalnya itu. Oke, lanjut Mas Ridwan, silakan. Next. Selanjutnya yaitu pertimbangan memilih topik. Yang pertama, topik yang dipilih harus berada di sekitar penulis, baik di sekitar pengalaman penulis maupun di sekitar pengetahuan penulis. Yang kedua, topik yang dipilih hendaknya yang menarik perhatian penulis. Yang ketiga, topik yang dipilih berpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Yang keempat, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif, bukan subjektif seperti angan-angan. Yang kelima, topik yang dipilih harus diketahui prinsip-prinsip ilmiahnya walaupun serba sedikit. Dan yang keenam, topik yang dipilih harus memiliki acuan berupa bahan kepustakaan yang akan memberikan informasi tentang pokok persoalan yang akan ditulis. Selanjutnya yaitu tahap penentuan topik penelitian. Yang pertama, pahami masalah penelitian, diantaranya yaitu apakah penelitian hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat, apakah masalah penelitian dilandasi dan divalidasi, masalah penelitian adalah alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan, reviewer jurnal internasional menjadikan masalah penelitian sebagai parameter utama proses review, dan masalah penelitian harus objektif atau tidak subjektif dan harus dibuktikan secara logis dan valid bahwa masalah itu benar-benar masalah. Dan supaya logis dan valid, perlu dilakukan objektifikasi masalah dengan cara masalah penelitian dengan literatur terbaru. Yang kedua, pahami kontribusi. Apakah peneliti hanya mengulang hal yang sudah ada? Apakah peneliti menyadari literatur lain yang berhubungan dengan penelitiannya? Apakah yang baru dan orisinal di paper itu metodologi, algoritma, evaluasi, validasi, tool, dan sebagainya. Yang ketiga, pahami validitas kontribusi, yaitu dengan
apakah teori atau model yang diusulkan sudah terbukti benar, tidak adakah kesalahan pada pembuktian, adakah faktor-faktor aneh pada proses eksperimen penelitian, apakah benchmark yang dilakukan realistis atau hanya buatan, atau apakah generalisasi cukup valid. Selanjutnya yaitu pengumpulan data awal. Pada tahap ini, penulis menentukan bagaimana cara memperoleh data, sumber datanya dari mana, jenis datanya seperti apa, sehingga data yang dikumpulkan akan terjamin sifat keobjektivitasannya dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, perumusan masalah. Perumusan masalah merupakan pernyataan spesifik mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Perumusan masalah mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan suatu penelitian, di mana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apa ada yang ditanyakan? Ya itu, jadi bentar Mas Ridwan, belum ditanya, itu yang dari buku nggak review, nggak dibuat resume ya bukunya. Itu kan bab 1 dan 2. Jadi tadi tak kasih tambahan itu, terus ditambah dari buku itu juga di resume buat PPT. Harusnya begitu. Iya, Pak. Nanti diperbaiki ya PPT-nya ya. Iya, Pak. Iya. Baik, ini di sini tadi coba mau mundur lagi PPT, mau mundur gitu Pak. Iya, Pak. Sebentar. Nah, coba terus, terus mundur lagi. Terus, nah, up. Nah, di sini tahap awal, maju. Ya, tahap awal tadi loh. Bukan. Maju lagi, maju. Terus, loh, ini mundur ini. Nah, wes. Mundur. Nah, wes. Nah, ini loh. Masalah penelitian ini, jadi yang saya sebutkan ini, pahami ya. Ini fenomenanya apa? Ini kamu pahami. Jadi kalau kamu menulis akuntabilitas publik, itu apa maksudnya? Kalau misalnya kamu kinerja keuangan, apa? Kamu pahami kinerja keuangan itu apa? Kan gitu. Nah, ini harus dibuat. Terus masalahnya apa? Kenapa kok mau teliti kan gitu? Nah, ini apakah masalah ini dilandasi oleh kenapa mau teliti ya kan? Alasan utama mengapa penelitian harus dilakukan. Nah, oleh sebab itu kemarin tak suruh buat riset gap ya kan. Nah, riset gap itu untuk menjelaskan pentingnya ini suatu penelitian. Jadi misalnya riset gap itu ada dua ya, gap secara teoritis dan gap secara empiris atau pragmatis ya. Nah, secara teoritis misalnya gini, kalau penelitian yang terdahulu itu menggunakan pengukuran menggunakan X. Nah, sedangkan dalam penelitian Anda menggunakan pendekatan Y, misalnya gitu. Nah, ini sudah beda. Ya, kemudian secara empiris atau pragmatisnya. Nah, ini misalnya hasil peneliti terdahulu. Si A mengatakan baik, si A mengatakan baik, si C dan si D ngomong jelek. Nah, seperti itu. Itu juga gap. Ya. Gap secara empiris. Nah, riset gap itu biasanya ada di pendahuluan. Ya, di pendahuluan. Jadi, nah ini yang biasanya dibaca oleh reviewer jurnal internasional itu. Jadi di pendahuluannya, kuncinya di judul dan pendahuluan. Kalau judul dan pendahuluan sudah menarik, belakang pasti bagus, dia nggak baca lagi gitu loh. Nah, seperti itu. Demikian juga dengan skripsi ya.
Jadi jurnal itu sebetulnya di dalamnya ada artikel. Nah, artikel-artikel inilah tadi itu adalah bagian dari suatu penelitian ya yang diterbitkan gitu ya. Itu nggih. Ridwan dan teman-teman semuanya ya. Nah, baik. Ada yang berkomentar misalnya tentang apa namanya topik. Nah, topik itu didapat dari mana? Ya tadi dari fenomena masalahnya tadi. Jadi contohnya gini lah, gampangnya gini. Fenomena itu anggap aja suatu gajah misalnya. Kamu ilustrasikan gajah. Kamu masuk ke ruangan, ada 4 orang masuk ke ruang gelap, di mana di dalamnya ada gajah. Nah, keempat orang ini tadi disuruh gambar ke gajah itu seperti apa. Nah, ketika si A ada orang yang pertama megang kupingnya, dia lebar, dan gitu dia bilang. Orang kedua pegang perutnya, oh belenduk gitu kan. Orang ketiga pegang kakinya, oh kakinya besar-besar panjang gitu ya. Ada yang orang keempat pegang buntutnya, oh kecil panjang, nah begitu. Nah ini masing-masing orang ini kan hasilnya beda-beda kan. Nah itulah juga itu penelitian itu seperti itu mas. Nah ini masalah itu anggap aja seperti gajah ya, jadi gajahnya tadi. Jadi kalau kamu masuk ke ruangan kan kamu nggak tahu nih sebetulnya buat teliti itu apa, karena peneliti itu kan nggak tahu, pengen tahu dan memecahkan masalahnya kan itu kan. Nah gimana caranya? Itu meraba-raba. Oh gajah, anggap aja gajah, gajah itu kayak apa. Nah, sehingga dia ini tahu. Nah, dan hasil antara peneliti satu dengan peneliti lain itu bisa berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena perspektifnya berbeda, sudut pandangnya berbeda, ya, sehingga hasilnya berbeda. Nah, inilah nanti yang menjadi riset gap ya, riset gap itu tadi, ya. Gitu. Nah, kemudian juga ini ada kontribusi ya, kontribusi itu apa? Manfaat ya. Saudara membuat suatu penelitian, tentu saja harapannya penelitian saudara itu penelitian yang bermanfaat. Nah, kalau nggak bermanfaat, buat apa dilakukan penelitian seperti itu? Nah, seperti itu. Jadi, nah kadang-kadang apa namanya? Kita mahasiswa itu lupa kalau buat skripsi itu manfaat terus anggap diawur gitu. Enggak. Jadi itu manfaat tuh penting ya. Jadi misalnya Anda meneliti tentang kinerja manajerial tadi atau meneliti tentang sustainability. Kenapa sustainability perlu diteliti? Apa yang harus apa namanya? Apa pentingnya kan gitu? Nah, manfaatnya apa? Nah itu Anda harus jelaskan. Oh, sustainability diteliti ya Anda jelaskan. Manfaat dari penelitian ini adalah satu misalnya untuk manajerial ya. Untuk manajerial ini harus apa namanya mempertimbangkan dalam mengambil putusan strategis harus mempertimbangkan apa namanya 3P ya, people, planet, and profit. Nah itu ya kan, people, planet, and profit. Nah seperti itu saudara. Jadi manfaatnya seperti itu. Nah itu terus apa? Manfaat bagi pemerintah apa? Ya pemerintah kan ini tujuannya mendorong membuat suatu kebijakan. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi kontribusi itu seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ke topik ya. Nah, masalah ini tadi ya, masalah tadi misalnya Anda mau meneliti masalah tentang gajah ya kan. Anda nggak tahu meraba-raba. Terus topiknya apa? Topiknya. Berarti kalau gajah berarti topiknya adalah tentang animal ya. Binatang kan? Binatang, mamalia itu topiknya. Terus temanya apa? Temanya gajah. Nah, temanya gajah bisa sama bisa beda ya. Temanya gajah. Nah, tema dan topik inilah nanti akan menjadi variabel Y dalam judul. Nah, Anda buatkan judul kan. Nah, di judul tadi ini akan menjadi variabel Y. Nah, di situ kaitan antara masalah dengan judul, tema dan topik penelitian.
Ya, jadi kalau misalnya Anda meneliti kinerja manajerial, kira-kira ada masalah apa di kinerja manajerial itu dulu. Nah, ini fenomenanya apa? Nah, misalnya kinerja manajerial. Perusahaan X diukur menggunakan kinerja manajerial menggunakan teori X. Perusahaan Y digunakan menggunakan teori Z. Ternyata hasilnya lebih bagus dengan teori Z. Nah, ini yang fenomena ini. Ya, didukung oleh penelitian siapa. Nah, Anda menyanggah, oh belum tentu teori Z itu bagus. Ada lagi yang lebih bagus, teori K misalnya. Nah, inilah menjadi riset gap. Ya, itu yang namanya riset gap seperti itu. Itu gap secara teoritis. Ingat, tadi riset gap ada dua, gap secara teoritis dan gap secara empiris. Ya, dicatat ya. Dicatat jadi nanti biar. Nah, jadi gini ya, saudara kalau mau nulis ini kan nulis skripsi ya. Kalau mau nulis skripsi, ya Anda harus paham betul ini tadi ya. Ya, ini tadi yang saya sampaikan itu tadi. Nah, itu konsepnya seperti apa. Oke. Baik, ada yang berkomentar, mau berkomentar silakan. Mas Ari atau siapa, monggo silakan. Untuk menanggapi. Kemarin yang riset gap sudah belum? Sudah dibuat belum? Sudah diupload ini tadi, tak lihat ini ada 40 mahasiswa sudah ngupload. Nah, sekarang dalam buat riset gap Anda ada kesulitan enggak? Bulan. Ada kesulitan enggak? Ada kesulitan? Kemarin saudara sudah membuat fenomena ya kan? Ya kan? Sudah satu artikel kemarin sudah nyari artikel jurnal ya. Coba pakai cari artikel bahasa Indonesia wes, nek bingung Indonesia wae. Ya. Coba Anda nanti cari tema ya. Topik penelitian coba. Ya. Bisa nggak? Dari topik penelitian. Tadi saya sebutkan misalnya kinerja manajerial, ya kan, sustainability, akuntabilitas, laporan, terus ada fraud, ya kan, banyak loh ini, masih banyak ini. Kemudian ada misalnya contoh lagi misalnya tentang asimetri informasi, ya gitu ya. Terus ada juga yang meneliti tentang perpajakan itu kepatuhan pajak. Kalau audit biasanya nulisnya kualitas audit. Kemana ke kantor akuntan publik, muter Jawa Tengah. Kudus Raine kemana ke Jawa Tengah kan? Jawa Tengah kan adanya Semarang gitu kan. Yo, Anda cari sana ke Semarang. Dia kasih kuesioner kantor-kantor akuntan tadi. Itu saudara. Terus kalau misalnya kamu meneliti tentang pemahaman akuntansi UMKM misalnya, itu juga bisa aja. Nah, kalau yang lebih datanya tersedia, data sekunder itu di Bursa Efek. Ya kan? Nah, tadi kalau Anda meneliti, jangan lupa
masalahnya itu apa? Nah, tadi kalau ditanya masalahnya apa, mesti fenomenanya apa, kan gitu ya. Terus manfaatnya apa? Nah, tadi pentingnya, nggak kenapa kok kamu meneliti kan gitu ya. Ya Intan ya. Intan. Dengar suara saya enggak? Dengar, Pak. Iya, sama dengar ya. Yang lain nggak dengar kayaknya. Novita dengar nggak, Novita? Dengar, Pak. Oh, dengar. Alhamdulillah ya. Oke, itu ya. Ada komentar, coba silakan. Dari tugas kemarin, mungkin ada yang masih bingung. Atau mulai sekarang sudah mulai rodok mudeng tapi rodok gerambiang-gerambiang. Nah, sudah nanti tak kasih contoh, mungkin proposal skripsi ya. Jadi nanti Anda bisa lihat, oh ini loh fenomenanya. Oh ini loh. Jadi pendahuluan itu Anda memaparkan suatu fenomena. Jadi bukan bukan Anda cerita oh dikutip dari ini, dikutip dari itu enggak ya, tapi fenomena itu Anda ceritakan suatu masalah yang terjadi ya apa gitu, yang kaitannya dengan apa. Misalnya ada carbon accounting gitu ya. Nah, belum pernah ada yang beli carbon accounting. Intellectual capital, terus manajemen laba, kan? Jarang-jarang yang itu kayak gitu. Nah itu kalau data-data seperti itu apa namanya bisa didapat dari bursa efek Indonesia. Bursa efek kan enak, cedek ya datanya tadi. Anda milih topik yo yang ada di sekitar Anda ya, datanya ada di sekitar Anda mah ya di bursa efek ada. Terus Anda mau download sendiri ya bisa, ya kan datanya. Atau Anda bikin kuesioner, biasanya itu apa namanya ke BKD. Tapi BKD itu sebetulnya sulit loh ya, sulit. Jadi masuk ke BKD itu nggak mudah. Tapi kenyataan mahasiswa kadang-kadang ya menelitinya itu bisa instan itu saya juga nggak tahu itu kok bisa seperti itu kadang-kadang apa di hour ya bisa bentuk signifikan caranya piye. Nah itu yo ada yang seperti itu. Nah ini tadi kaitannya dengan etika ya, etika pendidikan. Nah, kemudian Anda juga apa namanya etika itu kan Anda dalam melakukan penelitian juga harus izin ya kan. Izinnya gimana caranya? Nah, minta surat dulu dari kampus, terus ke perusahaannya dituju, dan nanti kirim, nanti tunggu dari perusahaan tadi masih jawaban. Nah, nanti setelah itu kalau iya, lah nanti Anda ke sana ngasih kuesioner. Itu ya, gitu ya. Intaha. Namanya siapa ini Intaha ya? Intaha, Husnul Khotimah. Oh. Intaha mau tanya apa Mbak Intaha? Belum ada, Pak. Belum ada. Bu ada gitu loh. Tadi udah baca bukunya belum? Sudah punya buku belum? Sudah. Sudah. Apa iya? Mana coba ini? Lagi nih. Kita di perpus tuh ada itu. Wah, pinter kamu. Nah, nanti kamu pelajari betul ya. Itu banyak loh mahasiswa itu yang saya ajar itu ya metopen itu waktu itu nggak serius dia sering nggak masuk kayak ya saya biarin aja saya orangnya santai skripsi sampai sekarang nggak lulus lah jika kak kelasmu itu banyak seperti itu nah itu jangan buat tiru ya jadi kamu kalau pengen bisa nulis skripsi kamu harus menguasai metodologi penelitian ya jadi kalau kamu nanti banyak itu yang kayak gitu banyak saya nggak bohong akhirnya apa mereka minta tolong ke temannya yang bisa ya kan dan jadi tapi mereka nggak mudeng apa yang ditulis gitu loh
ditanya fenomena bingung. Ditanya topik penelitianmu apa, temanya apa, bingung, ya kan? Banyak seperti itu. Nah, ini saya harapkan nanti Anda kuasai betul konsepnya, sehingga ketika Anda membaca suatu deskripsi itu atau artikel, Anda mudah gitu loh. Caranya piye? Ini dilatih ya. Dilatih. Jadi latihannya gampang. Latihannya itu Anda sering baca artikel. Di internet banyak ya. Kamu kan kemarin nyari 2 artikel kan. Nah, 2 artikel tadi itu baru 2. Nanti cari lagi. Yang bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Kamu baca. Ini kamu identifikasi, oh fenomenanya apa. Oh riset gap-nya apa. Ya kan? Oh peneliti terdahulunya apa. Gitu. Manfaat penelitiannya apa. Nah, itu seperti itu. Jadi kamu baca. Terus kalau sudah manfaat tuh penelitianmu kan pentingnya apa? Kenapa kok buat penelitian gitu ya, manfaatnya apa? Pentingnya apa? Yang era penting ya usah diteliti toh. Gitu kan? Nah, penelitian tadi ada 2, ada penelitian dasar sama penelitian yang terapan. Ya, kok terapan itu misalnya ada perusahaan PT Jarum misalnya, ingin membuat produk baru, ya ingin melihat respon konsumennya terhadap produk baru tadi misalnya, ya itu penelitian yang terapan. Nah, atau kamu mau penelitian dasar tuh penelitian yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi mengembangkan ilmu pengetahuan tuh tidak harus kamu misalnya gini, menemukan sesuatu dan sesuatu itu menjadi pengetahuan, itu tidak harus. Tetapi gini, anggap aja pengetahuan itu suatu rumah ya, bangunan rumah, dan Anda sebagai peneliti itu nyumbang, misalnya nyumbang, oh ini saya sumbang 1 paku, saya nyumbang 1 bata. Nah, dari berbagai peneliti seluruh dunia nanti muncullah suatu bentuk bangunan. Nah, seperti itu. Itulah nanti menjadi teori, menjadi pengetahuan. Ya. Nah, penelitianmu ada sumbangnya ada, ya gitu ya. Nah, tahunya nanti sumbangan sumbangan penelitianmu bermanfaat atau tidak, ya kamu harus apa? Kamu diumumke ya, caranya diiklanke ya, kowe meneng wae wis ya wis ora ono sing ngerti to. Nah, caranya supaya publik tahu dan bahwa penelitiannya bermanfaat, ya Anda masukkan dalam satu artikel itu tadi, Anda buat jadi artikel dan Anda kirimkan ke jurnal. Ya, di jurnal tadi dibaca orang banyak, di review orang juga. Oh iya, ini ternyata bagus. Nah, seperti itu saudara. Ya. Nah, dalam penelitian ini juga Anda harus banyak belajar ya. Belajar apa? Bahasa Indonesia. Loh, kenapa bahasa Indonesia? Karena dalam penelitian ini kan kemampuan menulis, ya, kemampuan menulis pustaka itu sangat penting, ya, sehingga ini kan seperti kamu menulis sastra ya, ya Anda menjelaskan A misalnya. Nah, kalau menjelaskannya ngalor ngidul ragal koran, saya ngomong oke bingung kan. Nah, ini kemampuan berbahasa. EYD-nya juga harus kamu pelajari. Kemudian jangan lupa ada alat-alat analisis ya, dari statistik maupun dari ekonometrika. Kalau dulu di statistik sudah pernah diajari SPSS belum? Intaha sudah pernah diajari belum? Statistik pakai SPSS itu. Belum, Pak. Belum. Belum. Nah, coba ya sekarang Anda cari ya di sumber-sumber di YouTube itu banyak ya. Nanti tak kasih cara mengolah menggunakan SPSS. Yang SPSS aja dulu ya. Nah, nanti kalau SPSS sudah bisa, nanti pakai SM. Nah, baiknya kalau penelitian tuh Anda yang bisa aja gitu loh. Kalau Anda yang nggak bisa, nanti pas ujian ditanya, wah kan
repot ya kan. Nah, mestinya Anda cari yang Anda bisa dan menarik untuk diteliti. Nah, itu silakan Anda cari. Anda kreatifkan ide-ide Anda apa, gitu ya. Ada pertanyaan, ada yang berkomentar? Nggak usah bingung, ya banyak loh, penelitian itu banyak. Coba aja kamu buka di Google itu. Nah, berapa misalnya. Kalau kamu nyari penelitian itu misalnya gini, kamu mau mencari tentang akuntabilitas publik gitu ya. Ya ketik aja akuntabilitas publik, PDF, DOC gitu kan. Nah, Anda ketik aja, Anda enter, keluar semua. Nah, saya akuntabilitas publik ya. Nah, nanti kan apa berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Nah, yang apa ini itu biasanya variabel X1 atau disebut variabel independen. Itu variabel yang mempengaruhi variabel Y. Nah, kalau tadi kan kita cerita gajah tadi ya. Kembali lagi ke gajah tadi. Tadi kan gajah itu Y-nya kan. Nah, karena kita nggak tahu gajah itu seperti apa, maka X1 ada yang ngomong, oh lebar, oh berarti dia pegang telinga. X2 dia pegang apa? Perutnya, oh belenduk. Nah, berarti X3 ya, oh ini panjang kecil, oh buntutnya. Oh ini besar, ada kukunya, oh sikile gitu. Nah, sehingga di situ menjadi yang mempengaruhi ya variabel X1, X2, X3 yang mempengaruhi bentuk gajah kan. Nah, bentuk gajah ya apa? Ya ini tadi. Ya kan? Kalau Anda mau meneliti bentuk gajah misalnya gitu. Nah, tadi ada kuping, ada yang mana yang berpengaruh ya kita nggak tahu. Mungkin peneliti lain juga ada kan, kita lihat bagaimana bentuk pengaruhnya tadi kan gitu. Apakah itu salah? Enggak juga. Enggak ada penelitiannya yang salah. Yang salah kalau misalnya Anda menggunakan metode yang salah, teknik pengambilan data yang salah, kayak gitu ya. Oke, cukup ya? Cukup enggak? Oh iya, ini diskusinya kok enggak diisi disunan ini ya. Ya, nanti tak tambah tugas ya, tugasmu tadi apa? Mencari topik penelitian 5 saja. Topik-topik penelitian 5 saja. Yang menarik menurut kamu, yang kamu bisa itu apa? Yo ojo sing gampang, yang sering-sering. Jadi kan juga ditulis di sini, topik itu jangan yang sering-sering ditulis sama orang. Dan topik dalam penelitian itu harus berbeda gitu ya. Harus berbeda. Jadi penelitian antara penelitian Anda dengan penelitian orang lain itu harus berbeda. Loh kok bisa? Iya, kalau sama berarti Anda plagiarisme. Plagiasi. Ya, plagiasi itu apa? Ya, tadi etika, tadi melanggar etika. Ya, toh? Nah, seperti itu. Coba Anda cari topik. Bisa gini, kamu senangnya perpajakan. Ya udah, perpajakan kamu cari topik-topik perpajakan. Oh, ada lagi yang senang keuangan. Oh, misalnya cari GCG, cari aja tema-tema tentang GCG, ya, gitu ya. Nah, gitu. Bisa? Bisa ya? Yo 5 kokean yo wis 3 wae 3. 3 yang kamu bisa. Nanti dari tema tadi, topik tadi, nanti kamu kembangkan ya menjadi suatu proposal gitu ya. Proposal. Nah, nanti kamu nulis fenomenanya apa? Wah, cari fenomena gimana Pak? Susah sekali kan gitu ya. Ada mahasiswa ada bingung. Caranya saudara ya cari fenomena. Baca artikel-artikel yang terdahulu itu Anda baca. Itu kan mesti ada sumbernya. Nah, Anda cari dari sumbernya mana. Misalnya kalau dari koran, ya Anda cari dari koran. Oh, sumbernya koran tanggal sekian. Nah, saudara juga misalnya sering-seringlah membaca berita-berita di koran. Sehingga misalnya Anda suruh bercerita tentang suatu industri tertentu, misalnya industri manufaktur. Kondisinya sekarang seperti apa? Leverage-nya seperti apa? Ini kalau misalnya Anda mau meneliti tentang
biaya modal misalnya. Wah leverage-nya. Nah, kalau Anda nggak bisa gambarkan, iya. Nah, cara gambarnya gimana? Anda baca berita-berita koran, berita-berita di bursa efek, ya kan? Kan mereka juga ngeluarin news juga, ya kan? Nah, Anda baca. Banyak membaca artikel. Wah, Pak, nggak ada waktu. Waduh ya ini. Usahakan satu hari baca satu artikel. Ya, satu aja. Misalnya, daripada kamu nanti di rumah plongak-plongok, ya coba aja satu artikel baca. Ini fenomenanya. Misalnya kamu tertarik bidang apa, Sylvia? Sylvia tertarik bidang apa? Pengen meneliti apa? Itu Pak, akuntabilitas publik. Ya, enggak apa-apa itu. Kamu cari ya, jurnal itu. Jurnal yang berkaitan dengan akuntabilitas publik. Fenomenanya apa, Pak? Fenomenanya kamu cari. Nanti di jurnal itu, di artikel-artikel itu sudah ada. Ya, Sylvia ya. Nah, itu. Ya, ada yang mau meneliti tentang fraud misalnya. Carbon accounting. Ada nggak? Terus ada yang meneliti tentang apa namanya PCD, ada nggak PCD? Manajemen risiko, ada nggak manajemen risiko? Nah, tema-tema tadi yang menarik tadi, Anda cari fenomenanya apa. Setiap hari yang kamu baca, minimal seminggu kamu dapat 10 atau 5 lah, harus dapat 5. 2 minggu itu 10. Dari situ nanti kamu punya gambaran. Jadi banyak ya mahasiswa saya itu yang nggak serius-serius itu nggak mau melakukan itu gitu. Karena di sini ya ini kita dalam meneliti itu ada skill juga, skill berbahasa dan skill membaca. Jadi betah-betahan moco. Ya, kalau seperti Pak Dwi ini dulu S3 kan, S3 saya cari jurnal itu 200, 100 itu biasa. Baca ya kan. Mesti kamu kan bingung 100 di koyo opo, yang meripat pedes. Pedes tak karu-karuan. Ya. Pedes nek mangan lombok ngono enak ya. Sambel brambang ngono enak. Pedes yang meripat wah itu. Ya. Oke, ada pertanyaan apa? Ferry mau tanya apa, Ferry? Mas Ferry mau tanya apa? Loh, turu ibu saya. Nah, Iya, Pak. tanya apa kamu, Fer? Belum ada, Pak. Lu harus ada, Fer. Fenomena apa, Fer? Fenomena itu kayak sebuah permasalahan yang harus diteliti, yang bisa diteliti gitu. Yang dampaknya luas dan Dapat diteliti. terus cari fenomena di mana? Cari fenomena kita lihat artikel atau jurnal dari seseorang atau yang berita-berita yang beredar, kita cari fenomenanya apa, terus permasalahannya yang perlu kita teliti seperti apa. Ya, baik gitu ya. Ya, jadi Ya, Pak. gua paham. Kalau topik gimana? Kalau topik mungkin sudah Pak disinggung tadi untuk tugasnya untuk mencari topik ya. Mungkin kalau saya mungkin ke pajak sih Pak. Pajak, oke ya. Pajak. Di pajak itu kepatuhan biasanya. Kepatuhan pajak. Iya. Nah, kaitannya fenomena dengan topik apa, Mas Ferry? Fenomena sama topik. Sama topik. Nah, topik itu kalau topik itu kayak gimana ya Pak? Kita mencari ruang lingkupnya seperti apa dulu, terus kita mencari fenomena yang ada di situ. Kalau menurut saya gitu sih Pak. Topik itu ya sama masih fenomena, tapi jadi menurut pendekatan kamu gitu loh. Jadi misalnya gini, kamu meneliti, kita kan bisa meneliti gajah ya kan. Ya, gajah itu anggap aja fenomena.
tidak diketahuinya bentuk gajah, fenomena kan gitu. Nah, topiknya itu apa? Topiknya bentuk gajah, bentuk mamalia. Nah, bentuk mamalia itu topiknya. Temanya apa? Temanya yo nanti berarti bentuk-bentuk gajah kan gitu. Bentuk mamalia gajah. Judulmu apa ya? Bentuk gajah ya. Tema hampir judul itu hampir sama. Ya, bisa sama bisa enggak. Tapi kalau topik itu lebih luas daripada tema maupun judul. Nah, ya gitu ya Mas. Jadi kalau misalnya kamu perpajakan, fenomenanya misalnya sekarang apa misalnya orang yang melaporkan pajaknya turun gitu. Nah gitu. Dari tahun ke tahun kok turun. Kenapa? Nah, itu sampaikan itu dijelaskan grafiknya. Tahun 2019 grafiknya gimana? 2020 grafiknya gimana? 2021 grafiknya gimana? Nah, menunjukkan tren penurunan misalnya. Nah, ini kan fenomena kan. Kenapa? Nah, ini layak untuk diteliti kan gitu. Nah, dari situ kamu terus topiknya apa ini topiknya? Bisa aja ini tentang pemahaman pajak, atau kamu meneliti tentang sosialisasi pajak, atau kepatuhan pajak. Nah, ini bisa itu jadi topik itu. Nah, terus setelah itu kamu milih kan? Ya, milih kan karena bentuk-bentuknya banyak kan, topik kan banyak. Dan luas kan. Kamu milih satu gitu loh. Nah, terus kamu jadikan judul, ya jadikan tema, jadikan judul. Ya, misalnya, saya milih tentang kepatuhannya aja. Saya milih tentang sosialisasi pajaknya aja. Ya, gitu ya. Misalnya, Iya, Pak. misalnya kepatuhan pajak untuk pengusaha online. Nah, kalau kamu tertarik, silahkan aja, bagus itu. Oke, ada siap. Nah, rodok mudeng ora, Mas? Omonganku bulet ora? Nah, itu kemarin kan saya sudah ngasih ya Mas Ari ya. Mas Ari kemarin sudah saya share untuk apa namanya? Ada artikel-artikel ya. Kemudian ada juga video ya, nanti dilihat juga ya. Nah, kemudian siapa lagi nih? Jangan-jangan Mas Ari juga ramudeng ya Mas Ari, coba. Guya-guyu gage-gage jebul ramudeng. Ini Mas Ari mana Mas Ari? Arianto mana Arianto? Videonya kok dimatikan semua ini. Arianto mana Arianto? Nek rapat ya rak apa-apa tuh. Turu ya Arianto iki. Mas Komteng iki turu apa dolan iki? Tinggal video murup. Sari? Novita? Novita di Novita. Nah, Sri ya. Sri Hidayati mana? Sri Hidayati. Ada nggak Sri Hidayati? Hadir nggak? Ada, Pak. Ya. Kamu kira-kira yang pengen buat teliti apa, Sri? Nah, kalau kamu meneliti itu, kan di akuntansi itu banyak mata kuliah loh. Nah, mata kuliah apa yang paling kamu seneng itu apa? Yang nilaimu bagus itu apa? Nah, itu bisa kamu buat penelitian. Tapi kalau itu paling enggak panduan lah. Kalau enggak, ya yang lain juga enggak apa-apa gitu. Meneliti apa misalnya? Nah, mahasiswa akuntansi atau meneliti apa, Sri? Kalau nggak keuangan ya bidang pajak, Pak. Bidang perpajakan. Oh iya, kalau keuangan gimana? Keuangan itu kan luas. Kamu pilih apanya? Keuangan yang apa? Mungkin kayak di perusahaan itu keuangannya kayak gimana, kayak gitu. Kalau di apa? Ya keuangannya gimana? Jadi gini Pak Sri ya. Jadi ya kalau misalnya riset gap itu kan ada gap teoritis tadi ya saya jelaskan. Nah, gap teoritis itu gap yang membandingkan antara teori dan praktek. Gitu. Jadi kalau kamu misalnya di keuangan perusahaan, kamu cari apa namanya
strategi keuangan perusahaan itu seperti apa, teorinya seperti apa, kemudian apakah ada apa namanya perbedaan atau tidak, ya. Oke, itu ya, Sri. Iya, Pak. Ahmad, gimana Ahmad? Ahmad siapa ini? Ahmad Abdullah, apa siapa ini? Ahmad, Ahmad Abid. Oh, Ahmad Abid. Ahmad Abid gimana? Ahmad Abid. Ridwan nulis apa, Bang? Ridwan. Gimana, Pak? Kamu mau nulis apa, Mas Ridwan? Topiknya, Pak. Topiknya. Topiknya apa? Topiknya apa? Akuntansi manajemen kah? Apa akuntansi keuangan? Apa sistem informasi? Atau apa? Ayo. Akuntansi keuangan mungkin, Pak. Keuangan. Gimana kalau keuangan apa ya? Temanya apa? Temanya apa? Mengenai laporan mungkin atau Misalnya apa? Misalnya kamu neliti apa? Yang membedakan penelitian akuntansi dengan manajemen keuangan itu hampir mirip. Yang membedakan adalah ininya apa namanya? Y-nya itu tadi. Ya, membedakan adalah tema, topik, ya, nah itu yang membedakan yang jadinya. Nah, kalau keuangan kira-kira apa? Misalnya dari profitabilitas. Nah, profitabilitas ini di akuntansi ya iso, manajemen keuangan ya iso. Tetapi perbedaannya adalah kalau di manajemen lebih ke strategi pengelolaannya, kalau di akuntansi lebih ke apa namanya pelaporannya. Itu ya, Ridwan. Oke, Pak. Oke. Oke. Oh ya. Terus siapa lagi nih yang mau punya topik kan? Topik yang jadi topik tuh misalnya ada nggak mau di bahasa Indonesia penggunaan bahasa ada apa namanya SAK dengan baik dan benar misalnya itu. Nah, ini penelitian pustaka namanya. Bisa meneliti tentang pemahaman pengusaha tentang penerapan aturan perpajakan terbaru kayak gitu dengan pendekatan kualitatif bisa, dengan pendekatan kuantitatif bisa. Oh ya, penelitian kualitatif tadi apa? Penelitian kualitatif tadi ya penelitian yang menggunakan pendekatan subjektif. Oh, kok biasa subjektif? Ya subjektif karena apa? Karena menggunakan metode wawancara, kemudian observasi dan focus group discussion atau FGD ya. Nah itu. Nah metodenya ya wawancara. Hasil wawancaranya apa itu yang di apa namanya di review. Ada tema-tema apa yang muncul dari wawancara tadi. Nah tema-tema itu tadi kemudian dikembangkan. Ya, jadi penelitian kualitatif itu lebih induktif, ya, penelitian yang induktif. Nah, kalau penelitian kuantitatif, nah ini misalnya meneliti, misalnya tadi pemahaman, ya pemahaman. Nah, itu kalau penelitian kuantitatif pemahaman itu indikatornya apa? Nah, dilihat indikatornya. Dari indikator tadi diukur. Ya, ukurannya apa? Indikatornya apa? Kemudian indikator disusun menjadi apa namanya?
kuesioner. Nah, kuesioner tadi kemudian diolah datanya menggunakan statistik. Nah, statistiknya bisa statistik regresi atau korelasi. Ya. Alatnya apa? Alatnya menggunakan SPSS bisa, Semio bisa, ya kan gitu. Mas Ari kok orang raketok ini. Arianto, sinyalnya putus ya Arianto ya. Wah, Arianto sinyalnya putus ini. Ita Fitrianti ya, Ita. Ini siapa ini? Ita Fitrianti. Ada mahasiswanya enggak ini? Jangan-jangan cuma tulisan, bisa enggak tulisan? Tinggal lungo ya, tinggal turu. Wah, ngantuk gitu. Jam ngantuk gitu. Jam 2 sampai jam 3 itu enak untuk tidur ya. Berasa oleh turu. Dari ngono. Jadi Salma, Bimi, Salma ya. Salma mau menulis apa, Salma? Loh, kok dipaten. Belum ini Pak, belum apa ada bayangan, nanti dicari-cari. Belum ada bayangan, sedikit pun, Salma. Jadi nanti, loh, kamu tak kasih tugas baca artikel 100 biji mau. Jadi tadi ya, latihan ya. Mulai sekarang dibiasakan. Anda kalau mau nulis, ya, ada fokus dulu pada tulisan apa misalnya. Gitu ya. Nanti latihannya yuk, kamu cari artikel yang berkaitan dengan tulisanmu itu tadi. Temamu apa, ya sudah itu yang kamu kamu cari. Kalau temamu kinerja manajerial, ya cari terus kinerja manajerial itu apa. Artikel-artikel setiap hari satu, nanti seminggu kan dapat 5 lumayan, ya kan? Nah kalau baca artikel tuh nggak usah sampai belakang satu-satu gitu, nggak usah. Caranya gimana? Di depan itu kan ada intisari, ada abstraksi, ya kan? Di situ sudah jelas tujuan, metodologi, ya kan? Kemudian hasilnya, nah itu enak. Plus kamu baca di apa? Pendahuluannya, ya, ya Pak ya. Ya sekarang Meta, Meta Alvira, Rohmawati, ada nggak ini? Wah ada ya. Ada. Kok gambarnya hilang? Meta. Meta mau kok hilang? Wah ada ya. Kamu mau nulis apa, Mbak Meta? Tentang keuangan, Pak. Keuangan? Enggak. Kamu nggak pengen nulis tentang sistem informasi akuntansi atau audit misalnya? Biar ketemu Bu Poni. Audit. Tentang keuangan. Keuangan apa kira-kira yang mau tulis? Tentang apa? Tentang fraudnya. Fraud tahu nggak fraud? Fraud itu ada pentafraud. Dulu fraud triangle, dulu itu awalnya fraud triangle. Terus berkembang jadi pentafraud. Terus berkembang lagi. Sekarang hexagon, fraud hexagon. Cari nanti di buku ada. Di buku, di artikel. Nah, itu bagus itu. Keuangan kan fraud itu menarik. Atau manajemen laba. Ya. Atau income smoothing. Nah, income smoothing itu kan. Jadi laporan itu dibuat halus, diperhalus. Jadi yang diperhalus itu diambil orang. Nah, caranya diperhalus. Nah, perhalus iya Pak, perhalus. Yo pendapatan, kemudian biaya-biayanya itu tidak berfluktuasi terlalu dalam. Tapi dia tetap menggunakan metode akuntansi.
Biasanya disebut creative accounting. Ya. Terus mau meneliti apa lagi? Pasar modal. Ada yang meneliti pasar modal? Siapa yang mau meneliti pasar modal? Iva? Ya sudah, oke ya. Jadi tugas Anda, loh, kok sudah oke, terus muncul gambarnya. Ini nih. Namanya siapa ini? Naufa. Safarotun. Waduh, panjang sekali. Naufa. Nova mau nulis apa Nova? Tema itu apa Nova? Tema sama topik bedanya apa Nova? Kalau tema itu misalnya tadi pajak atau keuangan. Terus kalau topik apa? Itu apa itu? Yang masuk ke pembahasannya. Misal pajak tentang apa gitu. Wale. Topik itu yang pajak kita Nova. Terus temanya misalnya perlu apa jenenge kepatuhan Pajak. Nah, misalnya seperti itu. Ada yang mau meneliti ini, kamu meneliti tentang ini intelektual kapital nggak? Belum tahu, Pak. Belum tahu. Duh, apa ya ini yang tahu ya? Ya udah, oke nanti kamu cari ya. Tugasnya mencari 3 apa tadi? 3 topik ya. 3 topik tema ya. Topik tema penelitian. Nanti tapi yang kamu betul-betul suka, jangan yang asal yang koncone nggak begini kamu cari ya. Baca-baca artikel yang menarik. Jadi penelitian itu buat yang menarik. Tapi tidak terlalu luas ya. Kalau terlalu luas nanti kamu nulis penelitian Indonesia, kapan lulus? Meneliti ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah kalau bisa disampling, ya caranya sampling ya, samplingnya mudah, masih bisa masuk akal. Tapi kalau disamplingnya masih susah, ya jangan. Sampling misalnya dana desa Jawa Tengah, wah ini semumet bisa tak kudus saya seket loro, tak Jawa Tengah bentuk piro ya kan susah kan nyari ya bisa. Terus apalagi monggo silakan ya nanti cari, nanti diketik Pak saya tema topiknya ini alasannya apa itu aja, terus diupload di nah bentuknya apa PDF gitu ya Nia ya Nia diem aja. Sudah tahu fenomena atau Nia? Fenomena masalah. Fenomena adalah apa? Masalah. Nah, masalah. Ojo masalah toh. Tadi apa? Masalah yang dampaknya luas. Dampaknya luas dan layak untuk diteliti. Yo cuma masalah toh ya. Kayak gitu ya. Oh ya, nanti di penelitian itu juga nanti muncul perumusan masalah. Oh, caranya merumus ke piye? Ya tadi, kalau penelitian Anda kuantitatif, pertanyaannya adalah apakah X mempengaruhi Y? Nah, gitu. Nah, oh ya, tadi saya menyebut X ada Y itu namanya variabel. Variabel itu masalah yang diteliti. Jadi kalau Anda misalnya meneliti apa namanya X1 misalnya kaki gajah misalnya terhadap bentuk gajah misalnya X1 ya, ini masalah juga buat teliti gitu. Nah kenapa kok jadi masalah? Karena kamu ukur, kemudian kamu review apa namanya kamu cari datanya, kemudian kamu
cari pengaruhnya atau hubungannya. Nah, ini jadi apa namanya? Jadi apa ya? Jadi perumusan masalah. Nah, di dalam penelitian itu lebih setelah fenomena ya, di pendahuluan itu ada fenomena dari subjek, kemudian ada peneliti terdahulu, setelah itu ada perumusan masalah. Masalahnya apa? Ya kan gitu. Setelah itu tujuanmu apa? Dan manfaat. Tujuannya apa kamu meneliti? Ya tadi tujuan itu menjawab perumusan masalah. Ya kan? Untuk mereview apa itu ya. Atau menguji secara empiris pengaruh apa terhadap apa. Terus manfaatnya apa ya itu tadi. Itu ya. Paham ya? Hukum paham lah. Dan sampai nanti kamu loh ya, nggak paham di sini diam aja, nggak paham nanti skripsi tambah sulit lagi. Ya, saya harapkan kamu di sini latihannya apa? Latihannya tadi yang saya sebutkan, membaca artikel. Kita enggak ngasih tugas itu, tapi Anda wajibkan untuk dirimu sendiri sebagai komitmen. Kalau kamu pengen lulus, ya. Kalau kamu pengen jadi peneliti, orang pengen lulus kalau peneliti. Ya, oke ya, cukup ya. Pulsa sudah habis nih. Pulsa sudah menipis, saya rasa cukup ya. Ada yang mau sampaikan lagi nggak tuh ya? Oke. Kalau nggak ada, nanti kalau ada mau pertanyaan silakan WA saya atau di Sunan ada diskusi, silakan diisi. Oke, bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama.